Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudara-saudaraku, kakak-kakak sekalian, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, rahmat, hidayahnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita sekalian masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, setiap orang pasti menginginkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah merupakan petunjuk Allah yang mendekatkan hambanya kepada hakikat kebenaran. Contoh, ada suara azan. Ketika orang diberikan hidayah oleh Allah, pasti yang akan diperbuat adalah akan bergegas untuk melaksanakan sholat. Contoh lagi, ketika kita melihat video berkaitan dengan kebaikan dan akan menggugah hati kita untuk kebaikan tersebut, memotivasi, inilah hati kita terbuka untuk melaksanakannya. Inilah juga termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ghazali tentang hidayah, yang berarti cahaya Allah Subhanahu wa taala yang dilemparkan kepada hambanya. Meski hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia, seorang hamba, dituntut untuk selalu mencari akan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mukmin bisa mendapatkan hidayah jika ia berusaha untuk mendapatkannya, seperti halnya karunia dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setidaknya ada 5 hal yang kita upayakan untuk mencapai hidayah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah taubat. Kita sebagai manusia mempunyai salah dan khilaf, baik yang disadari maupun tidak disadari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali." Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, tobatlah, beristighfarlah kepada Allah, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali."
hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi, wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semua, maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku mengampuni kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Upaya yang kedua untuk menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada di dalam air. Upaya yang kedua untuk menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada di air. Ilmu itu penting bagi kehidupan manusia, karena ilmu itu akan bermanfaat untuk menuntun dalam ketaatan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akan membuat manusia untuk mengetahui bermacam perkara dan juga menjauhkan dari kebodohan. Upaya yang ketiga adalah takwa. Semua ibadah adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita sebagai umat Islam, bagi orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk berpuasa dengan bertujuan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan berjumpa di bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita sia-siakan untuk bagaimana menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah, dan senantiasa menjauhi segala larangannya. Yang keempat adalah tadabbur Al-Quran. Sudah jelas kedudukan Al-Quran, tapi masih banyak orang yang meninggalkannya. Kesempatan di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa, jangan enggan untuk senantiasa belajar. Bagi yang sudah bisa, marilah kita senantiasa mempelajarinya, isinya, dan juga mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran kita senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah mendirikan sholat. Tentunya di bulan suci Ramadan ini ada suatu sholat sunnah, yaitu sholat sunnah taraweh yang dilaksanakan hanya di bulan suci Ramadan, beda dengan sholat sunnah yang lain. Untuk itu, marilah kita semangat di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa menjalankan sholat taraweh yang dilaksanakan adalah setiap malam di bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku sekalian, untuk menggapai hidayah sudah disampaikan ada 5 hal untuk menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bertobat, yang kedua adalah menuntut ilmu, yang ketiga takwa, yang keempat adalah mentadabburi Al-Quran, dan yang kelima mendirikan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian untuk senantiasa semangat untuk mengisi
kegiatan amaliyah Ramadan di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kesemangatan, dengan penuh rasa ikhlas untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.